sahabat, ketemu lagi kita dalam channel Panggung Cerita. Kali ini saya akan menceritakan tentang Gunung Selokan atau Sorokan. Ini saya akan menceritakan tentang Gunung Selokan atau Sorokan. Pada masa Tanah Kutai diperintah oleh Mrohum Surga Tanah, konon Gunung Sorokan yang penulis kisahkan di bawah ini merupakan sebuah perkampungan. Kampung tersebut bernama Kampung Selokan yang sebagai mantiknya atau mantik tua kampung ialah Patih dan Indah Kampung Selokan yang terdiri dari dua buah lamin seperti lazimnya perkampungan suku Dayak. Pada suatu masa Mrohum Surga Tanah pergi meninjau Kampung Selokan untuk melihat keadaan rakyatnya dari dekat. Sampainya di Kampung Selokan, setelah melihat-lihat keadaan rakyat, maka kepada Patih dan Indan diperintahkan agar rakyatnya membuat lunas atau sampan perahu untuk Mrohum. Perintah Mrohum lalu ditaati mereka. Alkisah, selesailah lunas atau perahu tadi tersebut dan oleh Patih Indan langsung disampaikan kepada Mrohum. Setelah itu Mrohum minta dibuatkan sebuah lagi, maka rakyat pun bergegas membuatnya. Mentaati perintah Mrohum, maka ditebanglah kayu untuk membuat perahu tersebut. Karena kayu yang ditebang itu kebetulan berdekatan dengan perahu yang dibuat pertama, maka ketika roboh terkenalah perahu tersebut dan langsung terbelah. Agar Mrohum tidak mengetahui dan tidak gusar dengan hal itu, maka segera Patih Indan menyuruh dibuatkan gantinya. Tak beberapa lama selesailah kedua lunas itu atau perahu, yang kemudian oleh Patih Indan dipersembahkan kepada Mrohum. Rupanya Mrohum masih belum puas menerima kedua perahu tersebut. Persembahan Patih Indan itu diperintahkannya lagi agar rakyat Gunung Selokan dapat menghidupkan api dan air. Mendengar perintah Mrohum demikian, terpikirlah oleh Patih Indan bahwa perintah itu tidak akan menyelamatkan rakyat. Maka Patih Indan pun menjawab bahwa perintah itu di luar kodrat kemampuan dan akal manusia. Mendengar jawaban Patih Indan itu, gusarlah Mrohum, Patih Indan dan rakyat Kampung Gunung Selokan hanya menantikan apa tindakan Mrohum selanjutnya setelah ia meninggalkan Kampung Gunung Selokan dengan kemurkaannya. Ketika hendak meninggalkan Kampung Gunung Selokan, Mrohum Surga Tanah berkata kepada rakyat, "Rasakan saja nanti tindakan selanjutnya." Alkisah menurut cerita, sesampainya Mrohum di Tenggarong, Kutai Kartanegara, maka disiapkan
para sepangannya. Pada waktu itu belum ada bala tentara seperti sekarang untuk menyerang kampung Gunung Selokan. Maka berangkatlah suku-suku Bugis yang menjadi sepangan bersama-sama dengan Rohum. Sesampainya di kampung Gunung Selokan, terjadilah perang antara rakyat Gunung Selokan melawan Rohum Surga Tanah bersama sepangannya atau prajuritnya. Karena perlawanan tidak seimbang, maka musnahlah kampung Gunung Selokan bersama rakyatnya, terkecuali Patih Indan dan 3 orang anaknya. Seorang dari antaranya perempuan sedang naik darah, sedang 2 orang lainnya adalah anak laki-laki yang masih kecil, sempat melarikan diri. Istri Patih Indan pun tewas dalam pertempuran tersebut. Sementara Rohum Surga Tanah bersama sisa sepangannya kembali ke Tenggarong dengan kemenangannya. Patih Indan dan 3 orang anaknya terus melarikan diri ke dalam hutan. Sesampainya di suatu hutan yang merasakan aman, dibuatlah pondok untuk tempat tinggal. Karena persediaan bahan makanan turut musnah dalam pertempuran, maka pergilah Patih Indan berburu dengan meninggalkan ketiga orang anaknya bermain-main di sekitar pondok mereka. Selang beberapa lama bergantian, tiba-tiba anaknya yang perempuan melihat musang putih. Maka ditangkaplah musang putih tersebut, kemudian dimasak untuk dimakan. Untuk ayah mereka ditinggalkan sepotong. Menjelang senja, kembalilah Patih Indan sambil membawa beberapa ekor binatang hasil buruannya. Sesampainya di dekat pondok, alangkah terkejutnya Patih Indan melihat pondoknya tidak ada lagi di situ. Bekas-bekasnya pun tidak terlihat. Anaknya yang 3 orang pun tidak kelihatan. Terpikir oleh Patih Indan, mungkin ia sesat. Tetapi mustahil, karena kayu-kayu yang tumbuh di sekitar pondoknya tidak berubah. Berteriaklah Patih Indan memanggil anaknya. Maka menyahutlah anaknya yang perempuan. Mendengar sahutan anaknya itu, Patih Indan pun bertanya, "Di mana? Di mana pondok?" Jawab anaknya yang perempuan. "Mengapa aku tidak melihat pondok itu lagi?" Kata Patih Indan. "Mustahil," kata anaknya. "Pondok itu tetap di situ-situ juga. Kalau begitu, apakah gerangannya terjadi sepeninggalku tadi?" tanya Patih Indan. "Tidak apa-apa," kata anak-anaknya. "Hanya tadi kami mendapat musang putih. Karena kami lapar, musang putih itu kami masak dan kami makan." Terpikirlah oleh Patih Indan, mungkin akibat musang putih itulah maka terjadi hal seperti sekarang ini. Bertanyalah ia pada anaknya, "Apakah anak melihat diri ayah?" "Melihat? Bukankah ayah berdiri di situ?" jawab anaknya sambil menuju arah ayahnya berdiri. "Kalau begitu, apakah sisa musang itu masih ada lagi?" tanya Patih Indan. "Ada," sahut anaknya. "Kami tinggalkan sepotong untuk ayah. Coba masukkanlah ke mulutku," kata Patih Indan. Maka dimasukkanlah ke mulut Patih Indan sepotong daging musang putih itu oleh anaknya. Setelah termakan daging musang itu,
maka terlihatlah pondok dan ketiga anaknya. Sejak itulah Patih Indah gaib di Gunung Selokan. Menurut cerita, mereka yang bertuah terkadang-kadang bisa mendengar suara orang berdendang di situ. Diduga Patih Indah dan anaknya yang bergaib itu hidup berkembang hingga di Gunung Selokan itu, seolah-olah mendapat perkampungan gaib. Di samping orang bisa mendengar suara-suara aneh, kadang-kadang mereka melihat pula semacam telaga tempat orang-orang mandi dan tanaman bunga anggrek yang indah tiada tara. Gunung itu bernama Gunung Selokan karena jalan di gunung itu berbelit-belit, selok menyelok. Adapun jalan-jalan yang dimaksud di sini ialah bagian tanah yang tidak ditumbuhi pepohonan dan bunga-bunga anggrek. Kemudian dalam sebutan sehari-hari, nama Gunung Selokan itu berubah menjadi Gunung Sorokan hingga terdapatkan nama asalnya. Demikianlah cerita Gunung Selokan atau Sorokan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panggung cerita.